Nur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlinah. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlinah, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuwanita. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Puar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlinah. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlinah, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK,
Ahmad, bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya, Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuwanita. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlinah. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlinah, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad, bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuwanita. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu.
Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sabirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbirin Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbirin Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sahbirin Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbirin Nur. Di antaranya yakni ada Sahbirin Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuwanita. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbirin Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbirin Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbirin Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbirin Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sahbirin Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain.
Di sisi lain, Poar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbirin Nur. Di antaranya yakni ada Sahbirin Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuwanita. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbirin Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbirin Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbirin Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbirin Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbirin Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbirin Nur. Di antaranya yakni ada Sahbirin Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta.
Dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuwanita. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuwanita. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024.
Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan, dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuwanita. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan,
Selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuwanita. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuwanita. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu.
Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sabirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbirin Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbirin Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbirin Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sabirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sabirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlinah. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbirin Nur. Di antaranya yakni ada Sahbirin Nur. Operator UAV Rusia baru-baru ini melancarkan serangan tepat ke kendaraan. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbirin Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbirin Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sabirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbirin Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbirin Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sahbirin Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Poar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlinah. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbirin Nur. Di antaranya yakni ada Sahbirin Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan,
Selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara
terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan, dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Puar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan, dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta.
Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Poar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Poar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel.
Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbirin Nur. Di antaranya yakni ada Sahbirin Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan, dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbirin Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbirin Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Puar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbirin Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbirin Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sahbirin Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbirin Nur. Di antaranya yakni ada Sahbirin Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan, dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbirin Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbirin Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang.
Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sabirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbirin Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbirin Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sahbirin Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Poar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini termasuk Sahbirin Nur. Di antaranya yakni ada Sahbirin Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbirin Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbirin Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbirin Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbirin Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sahbirin Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Poar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel,
Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan, dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan, dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga
terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Poar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Poar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan,
Selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara
terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Puar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta.
Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Poar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel.
Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlinah. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbirin Nur. Di antaranya yakni ada Sahbirin Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlinah, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbirin Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbirin Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Puar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbirin Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbirin Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sahbirin Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlinah. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbirin Nur. Di antaranya yakni ada Sahbirin Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlinah, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbirin Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbirin Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang.
Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sabirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbirin Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbirin Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbirin Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbirin Nur. Di antaranya yakni ada Sahbirin Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan, dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbirin Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbirin Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbirin Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbirin Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sahbirin Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel,
Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel Yulianti Erlinah. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlinah, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlinah. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlinah, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga
terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Poar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Poar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan,
Selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Poar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara
terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Puar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta.
Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Poar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel.
Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlinah. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbirin Nur. Di antaranya yakni ada Sahbirin Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlinah, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbirin Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbirin Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Puar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbirin Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbirin Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sahbirin Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlinah. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbirin Nur. Di antaranya yakni ada Sahbirin Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlinah, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbirin Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbirin Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang.
Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sabirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbirin Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbirin Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sahbirin Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Poar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbirin Nur. Di antaranya yakni ada Sahbirin Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbirin Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbirin Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbirin Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbirin Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sahbirin Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Poar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel,
Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel Yulianti Erlinah. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlinah, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlinah. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlinah, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga
terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Poar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Poar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan,
Selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Poar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara
terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan, dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Puar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan, dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta.
Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Poar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel.
Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbirin Nur. Di antaranya yakni ada Sahbirin Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbirin Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbirin Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Puar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbirin Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbirin Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sahbirin Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbirin Nur. Di antaranya yakni ada Sahbirin Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbirin Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbirin Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang.
Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sabirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbirin Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbirin Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sahbirin Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Poar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbirin Nur. Di antaranya yakni ada Sahbirin Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbirin Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbirin Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbirin Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbirin Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sahbirin Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Poar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel,
Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel Yulianti Erlinah. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlinah, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlinah. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlinah, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga
terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan, dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan,
Selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Puar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee
atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbirin Nur. Di antaranya yakni ada Sahbirin Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan, dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbirin Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbirin Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Puar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbirin Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbirin Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sahbirin Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbirin Nur. Di antaranya yakni ada Sahbirin Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan, dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbirin Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbirin Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang.
Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sabirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbirin Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbirin Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbirin Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbirin Nur. Di antaranya yakni ada Sahbirin Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbirin Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbirin Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbirin Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbirin Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbirin Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel,
Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga
terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan.
Selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara
terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan, dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Puar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan, dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta.
Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Poar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Poar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel.
Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbirin Nur. Di antaranya yakni ada Sahbirin Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbirin Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbirin Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Puar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbirin Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbirin Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sahbirin Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbirin Nur. Di antaranya yakni ada Sahbirin Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbirin Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbirin Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang.
Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sabirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbirin Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbirin Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbirin Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbirin Nur. Di antaranya yakni ada Sahbirin Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan, dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbirin Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbirin Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbirin Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbirin Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbirin Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel,
Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan, dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan, dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga
terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan.
Selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara
terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Puar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta.
Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel.
Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbirin Nur. Di antaranya yakni ada Sahbirin Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbirin Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbirin Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Puar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbirin Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbirin Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sahbirin Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbirin Nur. Di antaranya yakni ada Sahbirin Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbirin Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbirin Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang.
Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sabirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbirin Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbirin Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbirin Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbirin Nur. Di antaranya yakni ada Sahbirin Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan, dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbirin Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbirin Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbirin Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbirin Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbirin Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel,
Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga
terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan.
Selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Poar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara
terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Puar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan,
Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini.
Dia menduga nama Sabirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sabirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sabirin Nur. Di antaranya yakni ada Sabirin Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sabirin Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sabirin Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sabirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Puar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sabirin Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sabirin Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sabirin Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sabirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sabirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sabirin Nur. Di antaranya yakni ada Sabirin Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sabirin Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sabirin Nur
akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sabirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbirin Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbirin Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbirin Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sabirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sabirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbirin Nur. Di antaranya yakni ada Sahbirin Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbirin Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbirin Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sabirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbirin Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbirin Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbirin Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT.
termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan.
Diberitakan sebelumnya, Sabirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbirin Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbirin Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbirin Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbirin Nur. Di antaranya yakni ada Sahbirin Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan, dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbirin Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbirin Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbirin Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbirin Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbirin Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbirin Nur.
Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR
yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan, dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan,
Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini.
Dia menduga nama Sabirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sabirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sabirin Nur. Di antaranya yakni ada Sabirin Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sabirin Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sabirin Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sabirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Puar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sabirin Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sabirin Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sabirin Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sabirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sabirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sabirin Nur. Di antaranya yakni ada Sabirin Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sabirin Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sabirin Nur
akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sabirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbirin Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbirin Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sahbirin Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbirin Nur. Di antaranya yakni ada Sahbirin Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbirin Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbirin Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbirin Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbirin Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sahbirin Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT,
termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlinah. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlinah, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlinah. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlinah, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan.
Diberitakan sebelumnya, Sabirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbirin Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbirin Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbirin Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbirin Nur. Di antaranya yakni ada Sahbirin Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbirin Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbirin Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbirin Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbirin Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbirin Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbirin Nur.
Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR
yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan, dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan,
Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlinah. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlinah, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini.
Dia menduga nama Sabirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sabirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sabirin Nur. Di antaranya yakni ada Sabirin Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan, dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sabirin Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sabirin Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sabirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Puar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sabirin Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sabirin Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sabirin Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sabirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sabirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sabirin Nur. Di antaranya yakni ada Sabirin Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan, dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sabirin Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sabirin Nur
akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sabirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbirin Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbirin Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sahbirin Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbirin Nur. Di antaranya yakni ada Sahbirin Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbirin Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbirin Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbirin Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbirin Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sahbirin Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT,
termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlinah. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlinah, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlinah. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlinah, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan.
Diberitakan sebelumnya, Sabirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbirin Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbirin Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbirin Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbirin Nur. Di antaranya yakni ada Sahbirin Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbirin Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbirin Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbirin Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbirin Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbirin Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbirin Nur.
Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan, dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan, dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR
yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlinah. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlinah, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan, dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlinah. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlinah, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan,
Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Sohan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini.
Dia menduga nama Sabirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sabirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sabirin Nur. Di antaranya yakni ada Sabirin Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sabirin Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sabirin Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sabirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Puar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sabirin Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sabirin Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sabirin Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sabirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sabirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sabirin Nur. Di antaranya yakni ada Sabirin Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sabirin Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sabirin Nur
akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sabirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbirin Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbirin Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbirin Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sabirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Sohan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbirin Nur. Di antaranya yakni ada Sahbirin Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbirin Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbirin Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sabirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbirin Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbirin Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbirin Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT.
termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlinah. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlinah, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlinah. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlinah, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan.
Diberitakan sebelumnya, Sabirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbirin Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbirin Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbirin Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbirin Nur. Di antaranya yakni ada Sahbirin Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbirin Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbirin Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbirin Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbirin Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbirin Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbirin Nur.
Di antaranya yakni ada Syahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan, dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Syahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Syahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Syahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Syahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Syahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Syahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Syahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Syahbiri tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Syahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Syahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan, dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Syahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Syahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Syahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR
yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlinah. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlinah, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan, dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlinah. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlinah, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan,
Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Sohan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini.
Dia menduga nama Sabirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sabirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlinah. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sabirin Nur. Di antaranya yakni ada Sabirin Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlinah, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sabirin Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sabirin Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sabirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Puar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sabirin Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sabirin Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sabirin Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sabirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sabirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlinah. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sabirin Nur. Di antaranya yakni ada Sabirin Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlinah, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sabirin Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sabirin Nur
akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sabirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbirin Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbirin Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sahbirin Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Sohan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbirin Nur. Di antaranya yakni ada Sahbirin Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbirin Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbirin Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbirin Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbirin Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbirin Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT,
termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan.
Diberitakan sebelumnya, Sabiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur.
Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan, dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan, dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR
yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan.
Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlinah. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlinah, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini.
Dia menduga nama Sabirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sabirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sabirin Nur. Di antaranya yakni ada Sabirin Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sabirin Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sabirin Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sabirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Puar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sabirin Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sabirin Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sabirin Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sabirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sabirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sabirin Nur. Di antaranya yakni ada Sabirin Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sabirin Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sabirin Nur
akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sabirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbirin Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbirin Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbirin Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlinah. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbirin Nur. Di antaranya yakni ada Sahbirin Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlinah, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan, dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbirin Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbirin Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbirin Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbirin Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sahbirin Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT,
termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan.
Diberitakan sebelumnya, Sabiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur.
Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan, dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan, dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR
yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan.
Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini.
Dia menduga nama Sabirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sabirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sabirin Nur. Di antaranya yakni ada Sabirin Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sabirin Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sabirin Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sabirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Puar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sabirin Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sabirin Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sabirin Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sabirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sabirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sabirin Nur. Di antaranya yakni ada Sabirin Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sabirin Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sabirin Nur
akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sabirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbirin Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbirin Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbirin Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlinah. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbirin Nur. Di antaranya yakni ada Sahbirin Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlinah, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbirin Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbirin Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbirin Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbirin Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbirin Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT.
termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan.
Diberitakan sebelumnya, Sabiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur.
Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan, dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan, dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR
yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan.
Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini.
Dia menduga nama Sabirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sabirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sabirin Nur. Di antaranya yakni ada Sabirin Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sabirin Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sabirin Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sabirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Puar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sabirin Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sabirin Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sabirin Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sabirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sabirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sabirin Nur. Di antaranya yakni ada Sabirin Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sabirin Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sabirin Nur
akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sabirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbirin Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbirin Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbirin Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlinah. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbirin Nur. Di antaranya yakni ada Sahbirin Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlinah, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbirin Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbirin Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbirin Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbirin Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbirin Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT.
termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlinah. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlinah, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlinah. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlinah, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan.
Diberitakan sebelumnya, Sabiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlinah. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlinah, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlinah. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur.
Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan, dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan, dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR
yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan.
Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Sohan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini.
Dia menduga nama Sabirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sabirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlinah. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sabirin Nur. Di antaranya yakni ada Sabirin Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlinah, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sabirin Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sabirin Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sabirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Puar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sabirin Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sabirin Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sabirin Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sabirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sabirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlinah. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sabirin Nur. Di antaranya yakni ada Sabirin Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlinah, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sabirin Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sabirin Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sabirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbirin Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbirin Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sahbirin Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Poar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Sohan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbirin Nur. Di antaranya yakni ada Sahbirin Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbirin Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbirin Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbirin Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbirin Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sahbirin Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Poar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT,
termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlinah. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlinah, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlinah. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlinah, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan.
Diberitakan sebelumnya, Sabirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbirin Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbirin Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbirin Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbirin Nur. Di antaranya yakni ada Sahbirin Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbirin Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbirin Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbirin Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbirin Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbirin Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbirin Nur.
Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan, dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan, dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR
yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan, dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan,
Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Sohan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini.
Dia menduga nama Sabirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sabirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sabirin Nur. Di antaranya yakni ada Sabirin Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sabirin Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sabirin Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sabirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Puar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sabirin Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sabirin Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sabirin Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sabirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sabirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sabirin Nur. Di antaranya yakni ada Sabirin Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sabirin Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sabirin Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sabirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbirin Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbirin Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbirin Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbirin Nur. Di antaranya yakni ada Sahbirin Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbirin Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbirin Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbirin Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbirin Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbirin Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT.
termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlinah. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlinah, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlinah. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlinah, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan.
Diberitakan sebelumnya, Sabirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbirin Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbirin Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbirin Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbirin Nur. Di antaranya yakni ada Sahbirin Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbirin Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbirin Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbirin Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbirin Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbirin Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbirin Nur.
Di antaranya yakni ada Syahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan, dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Syahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Syahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Syahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Syahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Syahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Syahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Syahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Syahbiri tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Syahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Syahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan, dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Syahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Syahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Syahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR
yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlinah. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlinah, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan, dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlinah. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlinah, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan,
Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini.
Dia menduga nama Sabiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan, dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Puar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan, dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur
akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sabirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbirin Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbirin Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sahbirin Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Poar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbirin Nur. Di antaranya yakni ada Sahbirin Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbirin Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbirin Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbirin Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbirin Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sahbirin Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT,
termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlinah. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlinah, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlinah. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlinah, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan.
Diberitakan sebelumnya, Sabirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbirin Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbirin Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbirin Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbirin Nur. Di antaranya yakni ada Sahbirin Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbirin Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbirin Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbirin Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbirin Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbirin Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbirin Nur.
Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan, dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan, dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR
yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan, dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan,
Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini.
Dia menduga nama Sabiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan, dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Puar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan, dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur
akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sabirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbirin Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbirin Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sahbirin Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Poar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbirin Nur. Di antaranya yakni ada Sahbirin Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbirin Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbirin Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbirin Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbirin Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbirin Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT,
termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan.
Diberitakan sebelumnya, Sabirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbirin Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbirin Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbirin Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbirin Nur. Di antaranya yakni ada Sahbirin Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbirin Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbirin Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbirin Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbirin Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbirin Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbirin Nur.
Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan, dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan, dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR
yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan.
Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlinah. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlinah, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini.
Dia menduga nama Sabirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sabirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sabirin Nur. Di antaranya yakni ada Sabirin Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sabirin Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sabirin Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sabirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Puar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sabirin Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sabirin Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Puar membantah bahwa Sabirin Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sabirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sabirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT, termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sabirin Nur. Di antaranya yakni ada Sabirin Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sabirin Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sabirin Nur
akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sabirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbirin Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbirin Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbirin Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sabirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sabirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlinah. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbirin Nur. Di antaranya yakni ada Sahbirin Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Yulianti Erlinah, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbirin Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbirin Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sabirin Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbirin Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbirin Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbirin Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbirin Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbirin tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT.
termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee. Selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Perkara itu akan diperiksa dan diadili Hakim Tunggal Afrizal Hadi dan Panitera Pengganti Komar. Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan. Diberitakan sebelumnya, Sahbiri Nur ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga terlibat dalam kasus penerimaan suap dan atau gratifikasi terkait proyek di Dinas PUPR Kalsel. Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan itu diduga terlibat dalam pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Golkar Kalimantan Selatan Poar Junaidi buka suara terkait ditetapkannya Gubernur Kalsel Sahbiri Nur sebagai tersangka. Diketahui, Sahbiri Nur merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Poar membantah bahwa Sahbiri Nur terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Dia menduga nama Sahbiri Nur dipakai oleh anak buahnya untuk mendapatkan fee atau bayaran terkait proyek di Pemprov Kalsel. Puar juga mengatakan hal semacam itu lazim terjadi di daerah lain. Di sisi lain, Puar juga meluruskan bahwa Sahbiri tidak terlibat saat KPK melakukan giat operasi tangkap tangan atau OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Dia mengatakan KPK hanya menjaring 6 orang saat melakukan OTT. Termasuk 2 pejabat di Pemprov Kalsel, yaitu Kepala Dinas atau Kadis PUPR Pemprov Kalsel, Ahmad Solhan, dan Kepala Bidang atau Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Yulianti Erlina. Sebagai informasi, total ada 7 tersangka yang ditetapkan KPK terkait kasus ini, termasuk Sahbiri Nur. Di antaranya yakni ada Sahbiri Nur tersebut selaku Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian Ahmad Solhan atau Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Yulianti Erlina, Kabid Cipta Karya sekaligus PPK, Ahmad Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam sekaligus pengepul uang atau fee, selanjutnya Agustia Febri Andrian, pelaksana tugas Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Dan yang keenam ada Sugeng Wahyudi dari pihak swasta dan Andi Susanto dari swasta. Seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan yakni Sahbiri Nur alias Paman Birin mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan tersebut atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Sahbiri Nur akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 28 Oktober 2024 mendatang. Permohonan tersebut didaftarkan pria yang akrab disapa Paman Birin itu pada Kamis